Kalau bahasa kita gini, kalau mau jualan, lu jangan bawa-bawa nama Abdullah bin Umar deh. Kenapa? Orang tuh bakal beli itu bukan gara-gara beli di Abdullah, tapi gara-gara beli di anaknya Umar. Termasuk juga kalau zaman sekarang, orang kenapa mau ngasih modal dia? Ya gara-gara ada presiden. Coba kalau dia bukan anak presiden, jualan martabak ya mana? Mana ada yang mau ngasih modal? 5 miliar. 5 miliar pula gede banget. Ini ceritanya ada beberapa sahabat Nabi yang saat itu nggak dapat jabatan apa-apa lah. Mereka cuma netizen biasa lah gitu, masyarakat biasa. Melihat kok teman-teman gua yang sekarang mereka berkuasa, kok bikin rumah baru, Tambah kaya. tambah kaya, ontanya banyak, perutnya maju. Karena mengkritik pemerintah itu bagian dari menyuarakan kalimatul adil, gitu, menyuarakan kalimat keadilan. Ketika misalnya gini, Khalifah Umar ngurusin gubernur ke berbagai daerah, dan di berbagai daerah itu karena mereka baru transisi kan, dari pemerintahan Persia atau Romawi ke pemerintahan Islam, ya banyak yang demo lah, banyak. Dan itu Umar mengatakan ya nggak boleh, jangan melakukan pemukulan gitu loh, diamanin aja. Maksudnya jangan sampai nanti ada perempuan keinjek-injek, jangan sampai ada anak-anak ikut, atau jangan sampai mereka kehausan, kelaparan gitu. Kembali lagi dalam podcast Bangsa Marika, terdengar jelas menyebar luas, dan hari ini kita sudah bersama Amar Risalah. Ya, Seorang apa nih saya menyebut Anda? seorang anak yang baik, seorang anak bangsa yang baik, taat pajak. Sekarang lagi rame nih ya, lagi rame gitu. Bagaimana kemudian salah satu kementerian lagi banyak disorot tuh, misalnya Menteri Keuangan dengan pajaknya segala macam. Bagaimana pajak itu datang dari rakyat, tapi kemudian apa sih namanya, dipergunakan dengan tidak sebagaimana mestinya lah gitu. Nah, kalau di Islam itu ngeliatnya gimana sih? Kalau misalnya kita pajak kan kita melihatnya itu sebagai bentuk ketaatan kita sebagai warga negara yang baik ya. Nah, kalau di Islam itu ngeliatnya gimana sih terkait dengan pajak itu? Apakah kemudian kita ya udah bayar aja deh gitu, ntar diolah atau bagaimananya setelah deh, misalnya pajak, zakat gitu? Ya pertama tentu sebagai warga negara, oke lah lu bayar pajak. Tapi sebagai warga negara juga, lu berhak menanyakan transparansi, ini pajak gue dibayar buat apa? Buat ini, buat itu berhak loh. Dan artinya pemerintah juga berkewajiban untuk memberitahukan itu kepada masyarakat. Nih, jadi salah satu wahyu pertama juga nih di masa awal Islam itu at-takasur, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian tuh sibuk loh bermegah-megahan, bermewah-mewahan sampai kalian masuk maqabir gitu loh, sampai kalian tuh masuk ke dalam kubur, sampai mati gitu loh. Dan ini sebenarnya juga secara tidak langsung mengkritik perilaku penguasa atau pembesar di zaman itu yang ketika udah jadi penguasa itu seakan-akan harus tampil mewah. Nah, aplikasinya ini menarik ketika di masa Umar bin Khattab. Umar tuh saat itu ngangkat gubernur-gubernur, panglima-panglima perang baru, dan juga para bendahara negara yang baru di berbagai daerah. Suatu ketika ada inspeksi gitu loh. Ketika Umar main ke daerah itu, atau masyarakat lapor ceritanya. Nih ceritanya ada beberapa sahabat Nabi yang saat itu nggak dapat jabatan apa-apa lah. Mereka cuma netizen biasa lah gitu, masyarakat biasa. Melihat kok teman-teman gua yang sekarang mereka berkuasa, kok bikin rumah baru, Tambah kaya, ontanya banyak, perutnya maju, gitu kan, dan lain-lain lah gitu. Dilaporin ke Umar, dan Umar ada yang memang Umar datang langsung, ada juga yang kemudian Umar mempercayai surat itu, lalu Umar memecat sebagian besar di antara mereka gitu loh. Yang mana bahkan Umar saat itu sampai meneliti, main ke rumah dia, nanya ini dari mana gitu loh. Pembuktian terbalik ya? Pembuktian terbalik gitu, barang ini dari mana gitu. Atau misalnya ketika ngitung, saat itu Umar juga bilang ada penghitungan dana yang didapatkan dari sebuah daerah, anggaplah itu pajak lah kalau di masa sekarang. Terus sisa ada satu koin perunggu yang nggak ada harganya, cuma kalau dalam bahasa kita mungkin kalau di ATM cuma 100 perak gitu kali ya. Uang itu dikasih ke anaknya Umar, dan Umar marah besar gitu loh. Nggak boleh yang begitu-gitu. Dan ada satu lagi cerita ketika anaknya Umar, Abdullah bin Umar itu mau jualan onta, dia bikin perusahaan lah kira-kira gitu kan. Ya, atau ya saat itu jualan onta, lalu kemudian Umar marah besar gitu loh. Kamu jangan jualan, atau kalau bahasa kita gini, kalau mau jualan lu jangan bawa nama Abdullah bin Umar deh. Kenapa? Orang tuh bakal beli itu bukan gara-gara beli di Abdullah, tapi gara-gara beli di anaknya Umar. Termasuk juga kalau zaman sekarang, orang kenapa mau ngasih modal dia? Ya gara-gara ada presiden. Coba kalau dia bukan anak presiden, jualan martabak ya mana? Mana ada yang mau ngasih modal? 5 miliar. 5 miliar pula gede banget. Ya ini anak negara lain ya? Ini. Negara lain, bukan di Indonesia. Indonesia. Di sini beda. Jujur lah kalau di sini lah. Ya di sini insya Allah jujur ya, transparan. Transparan ya. Segala sesuatu diselesaikan dengan netizen di Instagram, Twitter. Keadilan keadilan viral. Nah, itu kan belum viral, berarti masih belum ini. Iya, itu dia kan. Ya itu negara lain lah, negara lain gitu. Bukan negara kita. Nah, tapi ini kita balik lagi ya. Maksudnya Islam sebagai pembebasan. Tadi yang gue sempat announce di awal, samina wa ta'na, kami dengar, kami taat.
apakah bisa kemudian diterapkan seperti ini pemerintah sudah melakukan yang terbaik, udah kita sebagai warga nurut aja, bayar pajak yang rutin gitu, biar bisa beli Rubicon gitu. Lu lihatnya gimana? Nggak boleh lah. Jadi gini nih, dalam Islam itu memang dikenal ada ini ya, pembagian strata juga berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Memang orang yang tidak mengerti memang sebaiknya diam, karena apa? Takutnya mereka ini jadi agen hoax. Kayak kemarin lah ada banyak hoax, misalnya Jokowi itu anak PKI itu hoax jelas gitu ya. Atau misalnya lagi ada hoax yang sebagian dalam buku Gurita Cikeas itu kan sebagian tidak benar. Gitu kan. Atau yang masalah ivermectin ya waktu itu ya. Itu kan juga sebagiannya tidak benar. Ya jangan sampai seperti itu, akan tetapi ada juga yang memang itu sudah menjadi pengetahuan umum dan itu harus ditindak gitu loh. Contoh dalam proses pembangunan di KN atau kereta cepat gitu ya. Dalam proses pembangunan kereta cepat kita sudah punya pabrik untuk bangun kereta sendiri. Dan yang dibutuhkan bukan kereta cepat loh. Tapi yang dibutuhkan adalah ketegasan Gubernur Jawa Barat untuk memperbaiki pungli atau penipuan-penipuan yang terjadi pada saat kita beli tiket mau ke Jawa Barat. Ya kan? Mau ke Bandung sekarang berapa sih bus yang amanah? Paling 2, ya kan? Sisanya kan kita bayar tiket kemana, turunnya di mana gitu kan? Gitu kan? Nah itu, terus kita nggak butuh kereta cepat gitu loh. Atau yang kita butuhkan malah mungkin bangun aja rel kereta dari Manokwari ke Sorong, gitu kan? Dari Sorong ke Fakfak, bikin aja kereta di situ. Itu saya yakin kok dengan pembangunan yang merata seperti itu ya orang-orang mungkin akan lebih menganggap negara kita lebih adil. Dan itu harus disuarakan gitu loh. Baik itu dengan cara audiensi, kalau audiensi susah, ngetok pintu tuh butuh waktu setahun baru ketemu gitu kan. Ya aksi di jalanan itu boleh, karena aksi di jalanan itu jadi gini. Ada 2 istilah yang kadang-kadang dilemparin ke kalian semua gitu kan pada saat demo. Apa itu? Bughot dan khawarij. Saya jelasin di sini nih. Bughot itu apa sih? Bughot itu memberontak. Ya, makar. Pertanyaan saya sekarang, demonstrasi makar bukan? Enggak kan? Enggak. Orientasinya tuntutan. Betul, betul. Dan oke lah, tergantung tuntutannya apa gitu kan. Oke, kalau begitu, bahkan demonstrasi dilindungi oleh undang-undang. Artinya pemerintah secara prinsip menyetujui itu. Bahkan di Monas menyediakan tempat dan sudah ada undang-undang keterbukaan informasi, ya kan? Udah ada PPID dan lain-lain sebagainya. Artinya demonstrasi itu bukan bughot, tidak memenuhi syarat definisi bughot yang mengatakan bahwa pemerintah tidak suka dan itu bertentangan dengan nurani masyarakat dan lain-lain sebagainya, ya kan? Dan khawarij itu apa sih? Khawarij itu adalah satu kaum yang tidak ada hubungannya dengan politik secara langsung sebenarnya. Tapi ini satu aliran dalam Islam terlalu ekstrim. Yang kalau mereka mengatakan kalau ada orang yang tidak ikut pengajian di dia berarti kafir. Itu khawarij itu. Bukan yang dikit-dikit bukan yang dikit-dikit mengkritik pemerintah. Karena mengkritik pemerintah itu bagian dari menyuarakan kalimatul adil. Gitu, menyuarakan kalimat keadilan. Gitu loh. Lu tinggal di sebuah tempat dan di tempat lu itu subur, tiba-tiba datang perusahaan membuka lahan sawit di sana. Terus tanah lu dibayar murah atau lu tidak diberikan pendidikan dulu oleh pemerintah sehingga lu bisa menjadi pekebun sawit yang sejajar dengan perusahaan itu, tapi pemerintah sengaja memperbodoh lu dengan alasan tadi. Sebenarnya di balik lapangan itu, di balik layar itu si perusahaan sawit ini ngasih uang ke bupati atau apalah itu kebodohan lah. Terus dilawan itu. Dan sekarang kalau misalnya ada pengacara, advokat ya atau misalnya ada aktivis memberikan pencerdasan kepada masyarakat, itu bukan bughot, itu bukan khawarij. Itu memberikan informasi agar masyarakat mengetahui bahwa mereka sedang terkena tindak anti keadilan gitu loh. Agar mereka tahu bahwa mereka lagi dizolimi dan mereka bisa menuntut kembali haknya. Islam tuh begitu. Iya. Jadi bukan entah itu tindakan protes, demonstrasi atau apa sebagai bentuk pembangkangan ya, tapi itu sebagai bentuk bagaimana kemudian si warga negara itu menuntut keadilan dan juga haknya. Dan ya ketakon ya, pas lagi kalau demonstrasi kan banyak yang dipukulin lah. Ini teman saya ketangkap nih kemarin nih. Iya, orang kejayaan. Itu gimana kemudian ketika ada orang yang sedang memperjuangkan keadilan tapi kemudian dia ditangkap dan mendapatkan tindakan kekerasan gitu, di Islam melihatnya gimana sih? Gini, tindak kekerasan apapun, pemukulan, pada dasarnya jika dilakukan oleh negara, itu adalah sanksi hukum bukan? Ya, maka seharusnya kan. Maka sebelum ada putusan inkrah bahwa dia bersalah, tidak boleh ada tindakan hukum apapun kecuali sebatas pengamanan. Ya dimaksud pengamanan bagaimana? Ya polisi bantu ngamanin aja gitu biar jangan sampai ada kemacetan sekeliling mereka atau misalnya biar jangan sampai mereka keganggu yang sedang menyampaikan pendapat itu. Dan para khalifah ketika akhirnya sekelompok rombongan massa itu datang ya hanya melakukan tindak pengamanan. Ada demo gak sih? Ada banyak. Ada. Banyak. Ketika misalnya gini, Khalifah Umar nguringin gubernur ke berbagai daerah dan di berbagai daerah itu kan mereka baru transisi kan dari pemerintahan Persia atau Romawi ke pemerintahan Islam, banyak yang demo lah. Banyak, dan itu Umar mengatakan ya nggak boleh, jangan melakukan pemukulan gitu loh.
diamanin aja, maksudnya jangan sampai nanti ada perempuan keinjek-injek, jangan sampai ada anak-anak ikut gitu loh, atau jangan sampai mereka kehausan, kelaparan gitu, jangan sampai seperti itu. Dan bahkan ada cerita yang terkenal banget, ketika terjadi tahun kelaparan, saat itu ada paceklik dan Umar tidak bisa mendatangkan makanan, Umar itu turun ke bawah ya, belusukan ke rumah seorang janda. Ke rumah ya? Ke rumah. Bukan ya. ke gorong-gorong. Bukan gorong-gorong, ke rumah ya. Kan di gurun pasir nggak ada gorong-gorong. Ke rumah seorang janda, lalu janda itu ditanya sama Umar, gimana menurutmu pemerintahan sekarang? Si janda itu ngata-ngatain, mudah-mudahan Umar tuh dihisap di akhirat gara-gara itu begini. Dia bilang nggak Umar keturunan PKI? Enggak. Umar keturunan. Belum ada ya waktu itu ya? Keturunan orang kafir Umar tuh. Nah, terus kemudian si Umar itu dia nggak terus kemudian nangkep memata-mata janda itu enggak, tapi Umar tuh mendekatkan mukanya ke api unggun terus mengatakan, wahai Umar nih, panas api ini lebih layak buatmu daripada omongan si janda tadi gitu loh. Karena apa? Umar menyadari bahwa dia emang salah gitu loh. Beda sama, ya mungkin karena pejabat sekarang merasa dapat jabatan tuh dia buang uang bertriliun-triliun kali ya. Jadi dia harus dapat return gitu loh. Diomongin jelek dikit baper. Sampai iya gitu kan. Komentarnya di-pin gitu ya. Iya, sampai komentarnya di-pin, terus lapor, ada orang ngomong maneh aja dipecat gitu kan. Itu Jawa mana itu ya? Jawa Tenggara ya itu. Bukan Jawa itu. Bukan Jawa itu. Sunda. Ya? Loh. Bukan ya.